Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 5 Juni tahun 2026. Baik, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini tim Jumat Berkah mulai habis sholat subuh sudah mempersiapkan untuk makan gratis infak seikhlasnya bersama Jumat Berkah. Yang kedua, Pak Yunus dan Pak RT yang perlu kami sampaikan adalah kotak amal kita setelah dihitung oleh Pak Ahmad dapat 2.270.000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan
kotak amal kita bisa meningkat di hari-hari yang akan datang. Untuk itu, ayo kita sama-sama belajar untuk menginfakkan sebagian rezekinya untuk kegiatan makan gratis, infak seikhlasnya bersama Jumat Berkah. Dan akhir kami sampaikan terima kasih kepada para dermawan, khususnya untuk Jumat hari ini, Bapak Advokat, Hamzah, Ibu Dr. Sri Mulyani, Pak Rusman juga berkontribusi dengan kegiatan ini, Pak Yunus, beserta teman-teman yang lain yang telah istiqomah menyisihkan sebagian rezekinya untuk kegiatan yang mulia. Itu mungkin dari tim-tim anggota, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Hakim mohon diberikan sepatah dua kata atas nama warga dan kemudian ditutup oleh doa oleh Pak Ustaz. Jadi, Pak Hakim. Terima kasih Pak Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih pada tim Jumat Berkah yang telah mempercayai kita pengurus RT20 untuk mengadakan acara Jumat Berkah di lingkungan RT20. Dan saya selaku RT mewakili warga RT20 dan warga sekitar RT20 mengucapkan terima kasih banyak Pak. Ini insya Allah jadi kegiatan yang barokah bermanfaat untuk masyarakat kita. Dan saya tadi juga mendengar sedikit dari Pak Pri, alhamdulillah Jumat Berkah ini donaturnya tidak hanya untuk orang Islam, alhamdulillah. Jadi tentunya warga kita 20 Pak Risman sudah mulai membantu kontribusi untuk acara ini. Jadi ini mungkin nanti sebagai jembatan toleransi antar umat beragama, antar yang Muslim, yang Kristen dan agama yang lainnya. Dan alhamdulillah insya Allah Jumat Berkah ini menjadi kegiatan yang manfaat dan barokah. Demikian dari saya. Selanjutnya doa oleh Pak Ustaz Yunus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memang harus hadir-hadirnya kita mengucapkan syukur dan memohon kepada Allah agar kegiatan kita berjalan, diberkahi, kemudian semua yang terlibat baik yang melihatkan maupun donatur kita diberikan keberkahan hidup yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Video pembelajaran. Semakin banyak orang memberi, justru dia akan semakin banyak menerima. Kalau ini ya ilustrasinya
Mudahnya mungkin teman-teman sering mendengarkan para ustadz, para kiai yang menceramahkan tentang justru orang-orang dermawan yang sering berbagi, bersedekah itu biasanya malah terus rezekinya tambah lancar, hidupnya tambah makmur. Dari mana? Kesediaannya berbagi. Ya logikanya sederhana. Ketika kita mau berbagi dengan orang lain, berarti kita berposisi sebagai jalannya rizki bagi orang lain. Semakin kita membuka diri untuk jadi jalannya rizki bagi orang lain, semakin Allah akan menitipkan rizki-rizkinya orang lain itu lewat kita. Semakin Allah percaya pada kita, ya tambah lewat kita terus, ya akhirnya ya kita kelewatan lebih banyak, biasanya terus tambah makmur. Jadi anggap saja kita ini talang yang kelewatan air terus itu kan selalu basah. Jadi semakin kita membuka diri sebagai jalannya rizki pada orang lain, ya insya Allah kita akan semakin banyak menerima. Allah semakin percaya kita sebagai wakilnya untuk membagi rizki pada yang lain. Itu logika sederhananya itu. Itu kalau tentang harta. Kalau tentang ilmu, ya mudahnya kita contoh ngaji ini ya. Saya di beberapa kesempatan menyampaikan, mungkin teman-teman merasa mendengarkan ngaji ini dapat wawasan-wawasan baru. Kalau teman-teman jeli, yang paling beruntung dengan wawasan-wawasan baru dari ngaji ini itu saya. Jadi kalau saya tiap Rebu itu kan ngaji, berarti harus nyari-nyari bahan, membaca sana-sini. Lu wawasanku tambah terus. Jadi yang jaminan wawasannya tambah itu justru saya. Makanya terima kasih pada teman-teman yang masih bersedia mendengarkan ngaji ini. Berarti membantu saya untuk tetap semangat nambah wawasan. Teman-teman menganggap, wah Pak Faiz ini ikhlas ya berbagi ilmu. Kebalik, saya terima kasih kalian masih mau saya bagi. Memposisikan saya kayak talang tadi, kelewatan ilmu, akhirnya ya ilmunya mampir di saya malah jadi banyak dapatnya. Jadi semakin kita banyak memberi, justru kita akan banyak menerima. Memberi dan menerima ini kan pasangan yin dan yang. Dan dia saling mempengaruhi. Siapa banyak memberi, dia akan banyak menerima. Ya ndak cuma ilmu, ndak cuma harta, apapun itu. Meskipun sekedar kata-kata yang baik. Orang yang tawadu, menghargai orang lain, insya Allah dia justru akan mendapatkan penghormatan, penghargaan yang lebih banyak dari itu. Ini termasuk natural law, hukum alam tadi. Baik, jadi ini prinsip yang ketiga. Video pembelajaran. Yang pertama adalah ada prinsip seperti ini. Dalam kebenaran ada setitik kesalahan, dan dalam kesalahan ada setitik kebenaran. Ini yang saya jelaskan tadi di gambar kolom yang putih yang ada titik hitam, di kolom yang hitam ada titik putih. Kebenaran-kebenaran yang kita yakini, wong kita itu manusia, pastinya juga tidak sempurna. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ya tidak gelap total. Masih ada sedikit-sedikit, mungkin kita tidak sadar titik kebenaran. Teman-teman mungkin masih ingat cerita, misalnya begini untuk menerjemahkan prinsip ini. Masih ingat cerita tentang seorang, apa kalau bahasanya, perempuan nakal, perempuan yang pekerjaannya tunasusila, yang masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Itu kalau secara normatif pakai hukum moral sosial agama, perempuan ini kan perempuan dalam tanda petik ya, dalam wilayah yang hitam. Tapi ternyata dalam kehitaman hidupnya masih ada satu titik putih yang kecil, yaitu kasih sayangnya terhadap seekor anjing yang kehausan. Ternyata hanya dari satu titik putih yang kecil ini justru Allah ridho dan berkenan terhadap dirinya sehingga dia masuk surga karena itu. Berarti
hitam tadi yang sangat luas terhapus oleh titik putih yang kecil. Jadi cerita wanita tunasusila yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Sebaliknya juga begitu. Mungkin teman-teman pernah juga mendengar tentang kisah, ya meskipun kita sebut saja ini fiktif, kisah tentang seorang kiai yang masuk neraka hanya gara-gara selilit. Nah ini kisah selilit. Selilit itu mungkin bagi yang tidak Jawa, ya selilit itu tusuk gigi. Kayu yang sangat kecil yang kita pakai untuk nyongkel sisa makanan dari gigi kita. Nih, cerita selilit sang kiai ini kan, ya kiai ini mestinya orang putih. Tapi ada ternyata satu titik hitam dalam sejarah hidupnya yang ternyata malah mengundang ketidakridhoan Allah. Jadi kiai ini suatu ketika pulang dari rumah tetangganya, mungkin pulang dari kenduri di rumah tetangganya, terus ya karena mungkin sudah sepuh, giginya sudah banyak lubangnya sehingga banyak sisa makanan yang harus diambil, selilitan. Sambil pulang dia secara tidak sadar jadi nyuwil mematahkan sedikit kayu dari pagernya rumahnya tetangganya. Ya mungkin ada pagar yang kayunya sudah meluwek-meluwek itu dia cuil sedikit kayunya untuk tusuk gigi. Itu kan sangat kecil, mungkin tetangganya juga peduli amat sama itu. Tapi ternyata ketidakpeduliannya terhadap miliknya orang lain, meskipun itu hanya secuil kecil, mengundang tidak ridhonya Allah. Jadi beliau yang putih ini, gara-gara titik hitam yang kecil, akhirnya tidak selamat di akhirat. Tapi dia perempuan yang melakukan aneka warna dosa sehingga hidupnya hitam hanya karena titik kecil putih. Ketika memberi minum seekor anjing yang kehausan, mengundang ridhonya Allah dan keselamatannya di akhirat. Maka ada prinsip dalam kebenaran. Kadang ada setitik kesalahan yang menghancurkan. Kalau tidak hati-hati dalam kesalahan, jangan putus asa. Pasti masih ada titik-titik kebenaran. Itu prinsip pertama. Baik, melanjutkan prinsip yin yang dan wu wei tadi. Yang kedua, kebaikan yang berlebih akan berbuah keburukan. Ini kalau teman-teman memperhatikan, hari ini kan banyak wacana-wacana untuk kita hidup secara moderat, seimbang. Dengan prinsip ini sebenarnya bahkan kebaikan pun harus kita jalankan secara seimbang, tidak berlebihan. Jadi baik, makan itu baik, tapi makan yang berlebihan jadi buruk. Sedekah itu baik, tapi sedekah yang berlebihan sampai tidak memperhatikan kebutuhannya sendiri, itu buruk. Jadi bahasanya Al-Quran, wala tusrifu, jangan berlebihan. Sholat itu baik, tapi sholat terus-terusan itu buruk. Ada cerita Rasulullah itu satu ketika kedatangan beberapa tamu, para sahabat. Saat itu Rasulullah tidak di rumah. Jadi tamu ini ditemui oleh istri beliau. Sambil menunggu Rasulullah, istri beliau ini cerita tentang bagaimana Rasulullah itu seriusnya beragama. Kalau malam juga sholat, sering puasa, dan lain sebagainya. Nah, para tamu ini merasa, wah Rasulullah aja yang dijamin masuk surga, dijamin diampuni Allah, ibadahnya seserius itu. Maka saya berarti harus berkali lipat dari itu. Sehingga yang satu bilang, kalau begitu saya tidak akan tidur lagi lah, saya mau sholat malam terus. Yang satu bilang, wah kalau begitu saya akan puasa terus lah, tidak ada berbukanya, pokoknya poso terus tiap hari. Yang satu bilang, wah kalau begitu saya fokus dalam agama, menjauh dari dunia, saya tidak akan menikah, hidupku kupersembahkan pada Allah. Nah, setelah Rasulullah datang, Rasulullah mendengar kata-kata dari tamu-tamunya ini, terus Rasulullah bersabda bahwa aku ini lebih takut kepada Allah. Aku ini lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Tetapi aku berpuasa juga berbuka. Jadi tidak puasa terus-menerus. Aku sholat malam, tapi juga tidur. Dan aku juga menikah. Jadi
Kemudian ditutup dengan kalimat, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan bagian dari umatku. Nah, ini pandangan ini sesuai dengan prinsip tadi. Kebaikan yang berlebih itu buruk. Jadi jangan ada kebaikan apapun yang overdosis. Buruknya di aspek overdosis itu, bukan aspek kebaikannya. Orang tua itu sayang pada anaknya wajar, tapi kalau berlebihan menyayangi jadinya memanjakan. Tegas itu bagus, berlebihan tegas nanti jadinya otoriter. Berani itu bagus, terlalu berani namanya nekat. Jadi semua yang berlebihan buahnya buruk. Wah, kebaikan yang berlebihan ternyata berdampingan dengan keburukan. Ini bagi saya juga ritmenya alam harus kita pahami. Berarti apa-apa itu kita jalankan secara pas dan alamiah. Ini prinsip kedua dalam hidup yang menurut saya juga penerjemahan dari prinsip yin yang. Prinsip ketiga, semakin banyak orang memberi, justru dia akan semakin banyak menerima. Kalau ini ya ilustrasinya mudahnya, mungkin teman-teman sering mendengarkan para ustadz, para kiai yang menceramahkan tentang justru orang-orang dermawan yang sering berbagi, bersedekah itu biasanya malah terus rezekinya tambah lancar, hidupnya tambah makmur. Dari mana? Kesediaannya berbagi. Ya logikanya sederhana. Ketika kita mau berbagi dengan orang lain, berarti kita berposisi sebagai jalannya rizki bagi orang lain. Semakin kita membuka diri untuk jadi jalannya rizki bagi orang lain, semakin Allah akan menitipkan rizki-rizkinya orang lain itu lewat kita. Semakin Allah percaya pada kita, ya tambah lewat kita terus, ya akhirnya ya kita kelewatan lebih banyak, biasanya terus tambah makmur. Jadi anggap saja kita ini talang yang kelewatan air terus itu kan selalu basah. Jadi semakin kita membuka diri sebagai jalannya rizki pada orang lain, ya insya Allah kita akan semakin banyak menerima. Allah semakin percaya kita sebagai wakilnya untuk membagi rizki pada yang lain. Itu logika sederhananya itu. Itu kalau tentang harta. Kalau tentang ilmu, ya mudahnya kita contoh ngaji ini ya. Saya di beberapa kesempatan menyampaikan, mungkin teman-teman merasa mendengarkan ngaji ini dapat wawasan-wawasan baru. Kalau teman-teman jeli, yang paling beruntung dengan wawasan-wawasan baru dari ngaji ini itu saya. Jadi kalau saya tiap Rebu itu kan ngaji, berarti harus nyari-nyari bahan, membaca sana-sini. Loh, wawasanku tambah terus. Jadi yang jaminan wawasannya tambah itu justru saya. Makanya terima kasih pada teman-teman yang masih bersedia mendengarkan ngaji ini. Berarti membantu saya untuk tetap semangat nambah wawasan. Teman-teman menganggap, wah Pak Faiz ini ikhlas ya berbagi ilmu. Kebalik, saya terima kasih kalian masih mau saya bagi. Memposisikan saya kayak talang tadi, kelewatan ilmu, akhirnya ya ilmunya mampir di saya malah jadi banyak dapatnya. Jadi semakin kita banyak memberi, justru kita akan banyak menerima. Memberi dan menerima ini kan pasangan yin dan yang. Dan dia saling mempengaruhi. Siapa banyak memberi, dia akan banyak menerima. Ya tidak cuma ilmu, tidak cuma harta, apapun itu. Meskipun sekedar kata-kata yang baik. Orang yang tawadu, menghargai orang lain, insya Allah dia justru akan mendapatkan penghormatan, penghargaan yang lebih banyak dari itu. Ini termasuk natural law, hukum alam tadi. Baik, jadi ini prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat. Kalau ini saya tidak menjelaskan panjang lebar ya, teman-teman sudah banyak dapat wawasan tentang ini, apalagi di tema-tema bencana. Jadi di balik musibah ada karunia. Musibah itu sesuatu yang kita menangkapnya sebagai negatif, sementara karunia, anugerah dari Allah itu kan sesuatu yang kita tunggu-tunggu, kita posisikan sebagai positif. Ternyata dua hal ini seperti keping mata uang, yin dan yang tadi. Di balik musibah ada karunia. Ya wis, teman-teman sendiri yang bisa membaca ya, hikmah-hikmah apa dari musibah dan karunia. Mungkin kita pernah ngalami drop dalam hidup.
Tapi justru drop itu jadi titik balik, kita bisa bangkit lagi secara luar biasa. Teman-teman bolehlah membaca kisah-kisah para CEO besar, kisah-kisah orang besar. Itu pasti ada momen-momen beliau jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi justru momen itu jadi awal kebangkitan setinggi-tingginya. Di balik musibah ada karunia-karunia. Mungkin ada teman-teman yang kuliahnya sampai drop out. Tapi justru karena drop out itu dia akhirnya hidup dengan tidak mengandalkan ijazah dan gelar, dan ternyata dia lebih sukses dari itu. Nah, itu juga ada. Dan lain sebagainya. Jadi contoh-contoh bahwa musibah ternyata di balik itu ada karunia yang luar biasa. Seolah-olah bertentangan, tapi kehadirannya beriringan. Ada juga prinsip pujian membuat terlena, celaan membuat waspada. Pujian ini positif, celaan itu negatif. Tapi kadang-kadang justru kebalikannya. Yang positif membuahkan hal negatif, yang negatif membuahkan hal yang positif. Jadi kadang-kadang orang itu begitu banyak dipuji, dia terlena. Padahal dia dapat yang positif, malah buahnya negatif. Tapi ada orang yang sebaliknya. Ketika dicela banyak orang, dia terus introspeksi, waspada, jadi semakin baik. Jadi mengalami yang negatif membuahkan yang positif. Mengalami yang positif tapi malah membuahkan yang negatif. Inilah lekak-lekuknya hidup. Maka teman-teman harus selalu waspada, selalu hati-hati. Karena hidup ini punya yin-yang-nya sendiri. Kalau sering dipuji orang, pujian itu tidak menambah apapun pada kualitas kita. Tapi sangat mungkin justru membuat kita terlena dan tergelincir. Celaan juga begitu. Celaan itu kalau kita memang baik dan dicela orang, celaan itu tidak mengubah yang baik jadi jelek. Dan kalau kita jelek dan dicela orang juga, ya yang jelek tetap jelek, tidak jadi baik karena dicela. Jadi ini komentar orang dari luar. Celaan itu kita posisikan negatif, pujian kita posisikan positif. Padahal kadang-kadang justru dengan celaan itu kita jadi terpacu untuk semakin baik, sementara ketika dipuji orang kita merasa sudah besar, sudah baik, sudah tinggi, sudah penting, akhirnya kita terlena. Nah, hari ini kan peradabannya peradaban pujian dan celaan lewat komen-komen di medsos. Kita harus selalu waspada. Kita misalnya posting apa yang kelihatannya positif, bagus, terus yang like banyak, yang komen positif banyak, terus kita senang, terus kita bangga, kita merasa sudah besar, kita merasa sudah tinggi. Akhirnya justru kita mandek, wong merasa sudah besar. Akhirnya justru kita tergelincir. Sebaliknya kadang kita dikomentari jelek, kadang kita tidak dianggap, membuat kita terpacu untuk berkarya terus, lebih baik terus, dan sebagainya. Maka penting kita hati-hati karena hidup ini ada yin, ada yang. Ada pasangan-pasangan positif dan negatif. Yang positif pujian, ternyata ada pasangan sebaliknya, keterlenaan, ketidakwaspadaan. Yang negatif celaan, ternyata ada pasangan sebaliknya, keterpacuan, semangat untuk lebih baik. Nah, terus ini ada quote selanjutnya dari paket wisdom yang pertama. Orang yang paling engkau cintai adalah yang juga mungkin memberikan sakit yang paling dalam kepadamu. Cinta itu kan sesuatu yang positif, kita gandengkan dengan kebahagiaan, kenikmatan hidup. Lawannya cinta itu seringkali sakit hati atau patah hati. Ternyata dalam ritme hidup kita di dunia ini, justru orang yang paling kita cintai adalah orang yang punya potensi untuk memberikan sakit yang paling besar dalam hidup kita. Nah, ini sudah natural. Kalau kita cinta pada seseorang, kemudian dia membohongi kita, maka kebencian kita, kekecewaan kita berlipat dibandingkan kalau dibohongi orang yang tidak kita kenal atau orang yang kita anggap biasa-biasa saja. Jadi orang yang kita cintai itu sebenarnya orang yang membawa bibit sakit yang paling besar dibandingkan orang yang tidak kita cintai, orang yang kita anggap biasa-biasa saja.
Jadi ini, lah terus berarti kita jangan mencintai, Pak. Ya bukan begitu, tetap saja mencintai, tapi sambil engkau ingat hukum alami, hukum kodrat di dunia ini, bahwa yang selalu jejer dengan yin. Jadi cinta dan patah hati, cinta dan sakit hati itu satu paket. Kalau orang yang mencintaimu, menyakitimu, itu kan rasa sakitmu jauh lebih dalam dibandingkan orang yang tidak kamu cintai, apalagi orang yang kamu benci. Kalau ada orang yang kamu benci terus mencacimu, menjelek-jelekkanmu, engkau kan biasa saja. Mungkin engkau bilang, alah peduli amat, biar aja, dia memang begitu, karena memang engkau sudah benci. Tapi kalau orang yang engkau cintai melakukan hal yang menyakitimu, kalian kan tidak bisa bilang, biasa saja, tidak. Karena engkau cintai, maka sakitmu lebih dalam. Inilah yin yang. Makanya tadi, siap-siaplah menghadapi yin dan yang, pasangan-pasangan dalam hidup. Kalau kita ngerti rumusnya, mungkin sakitnya tidak sedalam itu. Oh iya sih, mengapa ya kok rasa sakitnya sedalam ini? Nah, jawabannya berarti mungkin karena memang aku benar-benar mencintainya. Cintaku memang sudah sangat dalam. Harusnya kalau teman-teman ingin ngukur sejauh mana cintanya seseorang padamu, itu ya bisa dilihat dari sejauh mana dia sakit, dia kecewa, dia patah kalau sudah tidak sama kamu lagi. Karena logika yin yang-nya itu, orang yang paling engkau cintai adalah juga orang yang mungkin memberikan rasa sakit yang paling sakit dalam dirimu. Oke, semoga nanti ada waktu ya kita membahas patah hati. Atau mungkin bulan depan saja ya kita membahas filsafat cinta, tapi dari sudut yang berbeda. Bukan indah-indahnya, tapi aspek kepatah hatiannya. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah.
Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Channel Ustadz Abdul Somad Official YouTube itu satu bulan duitnya berkisar antara 100 sampai 120, kadang 150. Itu semuanya habis untuk beli beras, minyak, gaji guru, bayar listrik, habis. Maka saya sakit hati kali kalau dituduh orang, itu Somad tuh beli mobil baru duit YouTube itu. Dari mana kau tahu? Ku dengar bunyi knalpotnya tuk 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 tuk. Mau kusumbatkan aja muncungnya ke knalpot. Datang kalian ke pondok tuh, tengok, tanya adminnya dari mana kalian dapat duit. Nah, maka bapak ibu nanti pulang dari sini lewat jembatan Leton terus ke Simpang Bingung, sampai di Simpang Bingung jangan bingung-bingung lagi, belok langsung ke kiri. Sebelum TPU Kopit, sebelum makam Ustadz Tengku Zulkarnain, ada sebelah kanan pesantren Nurul Azhar. Semua tamu-tamu yang kami bawa ke situ, baru lewat gerbangnya, nengok tembok dindingnya, baru nengok gedungnya dari jauh, udah macam menengok kucing Anggora. Ada satu bapak orang kaya, belum masuk ke dalam, baru nengok pagarnya, apa kata dia? Aku senang kali nengok pondok ini. Ambil tanah saya 2 hektar di sana, dapat lagi. Itulah kampus 2 yang sedang dibangun. Pulang dari sini kamu buat video endorsement. Ada juga jamaah di Pekanbaru nih, begitu menengok kata dia, kuwakafkan tanah. Tanah siapa pak? Enggak tahu. Sampingkan semangatnya dia. Yang macam-macam orang di Pekanbaru. Gimana rasanya jadi orang terkenal kan? Nanti yang ini ada lagi Ustadz ya. Orang yang sudah lama terkenal tidak boleh bertanya kepada yang baru terkenal. Wah, saya pengen tahu aja, karena saya tahu bahayanya Ustaz. Baik. Nanti saya mau bicara 4 mata dengan AA, menanyakan bahaya-bahayanya. Iya. Karena gejalanya sudah mulai terasa. Oh. Yang pertama, saya tidak bisa lagi pergi ke mall, walaupun cuma mau cari buku, karena nelangsa lah, potret, ya, minta foto segala macam. Kemudian biasa makan di pinggir jalan, di warung-warung susah, karena susah ya, potretan gratis. Ya. Kemudian ketika banyak orang-orang yang tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat, minta foto. Satu sisi kita ingin mendakwahi, tapi di sisi lain bila itu diupload seolah-olah perbuatan kita itu pembenaran terhadap dia menutup aurat. Jadi saya berharap
AA mendoakan saya supaya lulus ujian. Ya, saya kami mendoakan terus. Amin. Karena saya yakin Allah takdirkan Ustadz begini pasti ada hikmahnya. Amin. Salah satu tanggung jawab kita adalah mendoakan para ulama. Ya. Amin. Terus apa lagi Ustadz? Ini kan kesini dikawal. Kalau lihat tadi saya lihat bodyguardnya juga besar-besar. Ya. Gimana tuh? Itu mereka sebenarnya bukan suudzon bahwa Eko Darut Tauhid tidak aman. Itu hanya sekedar langkah antisipasi menghadapi mak-mak garis keras. Ada filosof itu yang bilang cinta itu menjagaku dari menyakiti, bahkan termasuk dari diriku sendiri. Dari diriku, ya. Kalau kehadiranku membuatmu sakit, aku akan minggir. Karena aku hanya ingin engkau bahagia. Nah itu cinta. Kita itu sering merasa sedekah, tapi sebenarnya hakikatnya kita sedang berdagang. Karena kita ingin untung lebih besar. Jadi mentalnya bukan mental memberi, tapi ini mental investasi. Jadi memberi untuk dapat lebih besar. Bahkan sekarang banyak tuh beberapa lembaga amal atau masjid itu menyebutnya investasi, tapi investasi akhirat. Investasi akhirat. Jadi mentalnya mental dagang. Itu nggak salah tapi ya Pak. Tahukah kamu? Iran memang dikenal sebagai negara dengan mayoritas Muslim. Namun, praktik keislamannya memiliki beberapa perbedaan dengan yang umum di Indonesia. Perbedaan ini berawal dari sejarah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, ketika muncul perbedaan pendapat tentang siapa yang seharusnya memimpin umat Islam. Dari situlah kemudian berkembang dua kelompok besar dalam Islam, yaitu Sunni dan Syiah. Sekitar 80% umat muslim di dunia mengikuti Sunni, seperti di Indonesia, Turki, dan Arab Saudi. Sementara itu, sekitar 20% lainnya mengikuti Syiah yang banyak ditemukan di Iran, Irak, dan Bahrain. Dalam beberapa ajaran, terdapat perbedaan pemahaman dan praktik ibadah. Misalnya dalam konsep keimanan serta tradisi ibadah sehari-hari. Pada praktik sholat, sebagian penganut Syiah menggunakan turbah, yaitu alas kecil dari tanah saat bersujud. Sedangkan dalam Sunni, sujud biasanya dilakukan langsung di sajadah atau lantai. Perbedaan ini menjadi bagian dari keragaman dalam sejarah dan praktik umat Islam di berbagai belahan dunia. Menurut kamu, bagaimana cara terbaik menyikapi perbedaan seperti ini? Mas lihat bapak pemulung itu dari tadi duduk di bangku sendirian. Pak, bapak sakit, perlu bantuan? Pak, ini Bapak Arman. Kamu ya, Nak? Mas, beliau siapa? Itu ayahku. Maaf, Nak. Bapak cuma mau lihat kamu sebentar. Kejar istrimu, Man. Bapak malu Bapak mau pemulung, Man. Tidak, Pak. Arman tidak pernah malu punya ayah seperti Bapak. Kalau bukan karena Bapak mengumpulkan sampah setiap hari, Arman tidak akan jadi dokter. Maaf Pak, Lina pergi bukan karena malu. Di hari ini Bapak tinggal bersama kami. Bapak tidak pernah menyangka punya keluarga seperti ini. Bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu wajib, hukum itu sunnah, hukum itu makruh, hukum itu mubah. Tidak ada hukum itu bid'ah. Bid'ah itu hanya ingin mengatakan ini tidak dikerjakan oleh Nabi. Tapi apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi belum tentu tidak boleh kita kerjakan. Nabi selama Ramadan gak ada pengajian duhur gitu. Maka kita semua ini masuk neraka Pak, karena mengada-ngadakan ada pengajian duhur dibuat harinya Sabtu Minggu lagi, ya kan? Hari-hari yang mungkin diagungkan oleh agama lain. Lihat Pak, begitu Umar ngomong bi nikmal, orang yang ngaji bahasa Arab tuh tahu Pak, nikma itu dalam bahasa Arab untuk yang baik. Kalau yang jelek itu bisa. Ini kalau ada orang laki-laki, sebagus-bagusnya orang laki si fulan, nikmar rajul, sebagus-bagusnya laki nih. Kalau sejelek-jeleknya bisa ar-rajul. Maka Pak, kalau kita rendah hati, enak. Oh iya ya, bid'ah itu kuncinya apa? Kuncinya payung hukum besarnya. Payung hukum besarnya ada, teknik
teknisnya nggak ada, teknis itu bukan bid'ah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya jaga Quran ini. Penjagaan Quran di masa Nabi dengan sekarang beda. Ada orang bilang ada mushaf di zaman Nabi, itu orang nggak baca sejarah. Quran di zaman Nabi itu nggak ada bentuknya. Dia ditulis di tulang, di pelepah kurma. Nanti kan Sayyidina Umar kodifikasi itu jadi satu. Artinya apa? Ingin saya katakan, bagian juga dari akhlak itu al-adab fauqal ilmi. Kalau kita merasa ada orang yang kita kenal di masyarakat dikatakan ngerti agama, kalau terjadi perbedaan itu jangan kemudian ditinggal dan dihantam. Boleh jadi sudut pandangnya yang berbeda. Dia bersedekah dengan uang terakhirnya. Lalu sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Seorang pria kehilangan pekerjaannya, tabungannya hampir habis. Ia hanya punya satu lembar uang terakhir. Saat di jalan pulang, ia melihat seorang ibu tua berjualan sendirian. Sejak pagi, belum ada pembeli. Ia membuka dompetnya, uang terakhirnya. Jika ia memberi, ia benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Tapi, ia tetap memberi, tanpa tahu besok harus makan apa. Ia hanya berkata, "Ya Allah, aku percaya padamu." Malam itu, ia sujud lama sekali, menangis, pasrah. Esoknya, suara di telepon itu berkata, "Kami sudah lama mengamati Anda." Ternyata, orang yang menawarinya pekerjaan adalah anak dari ibu tua yang ia tolong kemarin. Ia melihat semuanya. Dan hari itu, Allah membalasnya melalui orang yang sama, yang hampir ia lewatkan. Sedekahmu tidak pernah hilang, ia hanya sedang mencari jalan untuk kembali kepadamu. Rasulullah bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Sedekah itu memadamkan dosa bagai air memadamkan api. Allah berfirman, satu kebaikan dilipat gandakan hingga 700 kali atau lebih. Surah Al-Baqarah 261. Bayangkan jika bersedekah di bulan Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan. Urip ki ora ngono kuwi, Mas. Urip ki ora kudu taat karo karepe jenengan karo karepku. Urip ki ora ngono kuwi. Urip ki duwe tatanan dhewe, Gusti Allah yang duwe karep dhewe. Bahkan Gusti Allah nek arep poke ngene iki, wahai hambaku, engkau punya kehendak dan aku punya kehendak. Dan kamu harus ingat yang berlaku adalah kehendakku. Kata Allah ngoten niku. Lah nek yang cara berpikir sampean, aku sing dadi raja Demak kok ora Sunan Kalijaga sisan wae, kok dadak Raden Patah. Ngono sisan wae. Nggih mboten? Ambok wis sisan wae. Kok dadak Raden Patah barang isih waktu iki isih enom banget tok. Mbok wis sisan Sunan Kalijaga beres kabeh. Anakmu Ratu Majapahit ngopo dadak ayam muru sak cilik, mbok Gajah Mada sisan. Neng orang ngono kuwi urip, Mas. Dan aku nang ndi para nang ndi ki ora gumantung karepku. Kabeh ki ana lakune dhewe, ana wengine, ana isuke, ana sorene, ana surupe. Dan kita ikut yang penting kita berbuat baik pada tempat kita masing-masing. Niat dan tujuannya baik, tapi kalau caranya salah ya salah juga. Nah, caranya itu harus dengan cara yang paling enggak dua hal. Pertama, tidak berlebihan sehingga sampai membuat kita riya, dan yang kedua tidak mempermalukan mereka yang menerima. Nah, itu gimana caranya? Entah disensor lah atau dengan persetujuan, kemudian tidak dibikin drama-drama yang mempermalukan dia atau membuat kita wah gitu. Nah itu. Nah karena itu di Quran itu intubdus shadaqati fa ni'mah hiya. Kalau lo menampakkan sedekah lo, kebaikan lo, gak apa-apa kata Allah. Asalkan memang di baliknya itu ada kebaikan. Justru bisa jadi dengan lo menampakkan sedekah lo ada tambahan pahala. Selain pahala sedekah adalah pahala ngajak orang lain untuk sedekah, itu kan pahala juga tuh. Jangan lupa ya.